pagi Ibu. Pagi Ibu. Perkenalkan dengan saya Bidan Febiana yang berjaga pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, di sini saya ingin konsultasi untuk anak saya ini kan masih kecil, masih pakai popok. Untuk di sekitar popoknya tuh jadi ruam merah-merah, sama di lidahnya tuh ada bercak putih-putih. Itu kenapa ya Ibu? Anak Ibu namanya siapa? Usianya berapa Bu? Untuk anak saya namanya anak A, usianya 14 bulan Ibu. Saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk suhunya 36,5 derajat, nadinya 110 kali per menit, respirasinya 30 kali per menit ya Bu. Iya Ibu. Kemudian ruang popok itu adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut ya Bu. Iya Bu. Ruang popok itu umumnya dialami oleh bayi usia 4-15 bulan. Biasanya disebabkan karena kebersihan yang tidak terjaga, sering buang air kecil, serta bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi sedang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Kalau ibu konsumsi obat-obatan gitu kan nanti adiknya juga sari-sarinya dari ASI ibu itu masuk ke adiknya kan. Iya Ibu. Kemudian tanda-tanda kalau adiknya itu ruang popok atau dia keras itu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan. Kemudian untuk cara untuk mengatasinya, ibu bisa ganti popok yang basah sesering mungkin. Jadi kalau adik pipis atau pup itu segera diganti ya Bu. Hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali menggantikan popok langsung dibilas tanpa perlu digosok ya Bu. Baik Ibu. Cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok, karena gosokan dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi. Jadinya kalau adiknya itu habis dibersihkan dari pop atau pipnya itu cuma ditepuk-tepuk aja, jangan digeser gitu Bu. Nanti ada gesekan terus nambah ruangnya. Kemudian hindari penggunaan popok yang terlalu kencang. Tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok ya Bu, jadi dibiarkan saja. Kemudian untuk mencegah dia keras itu, pilih popok dengan bahan yang menyerap keringat, kemudian mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Kalau semisal itu ruangnya sudah diatasi dengan ibu tapi tidak membaik, langsung dibawa ke tenaga kesehatan ya Bu ya. Iya Ibu. Kemudian untuk apa yang di lidah tadi kayak sariawan gitu kan Bu ya, itu adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang kalatung gusi sering di lantai mulut. Gejalanya itu biasanya tampak bercak putih pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum dan menyusui. Kemudian mukosa mulutnya mengelupas, kemudian lesi multiple, luka-luka banyak kayak ada bercak-bercak gitu di gusinya atau di lidahnya kayak gitu ya Bu. Kemudian bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa, lesi berbenjol kecil menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun yang akan menyerang kulit anak. Kemudian jika gejala muncul biasanya anaknya demam. Gimana Bu, anaknya demam atau tidak Bu? Enggak Ibu. Kemudian kalau bayi mengeluarkan air lebih, biasanya secara psikis dia akan rewel. Untuk pencegahannya bisa mencuci botol minum, botol susu atau botol susu, setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan direbus ya Bu sebelum dipakai. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain dapat menyebabkan oral thrust juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Jika bayi menetek pada ibunya, untuk menghindari oral thrust sebelum menyusu sebaiknya putih susu ibu dibersihkan terlebih dahulu ya Bu, atau hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Kemudian adanya sisa susu di dalam mulut bayi setelah diminum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrust. Jika kebetulan ada bakteri dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Kemudian untuk merawat oral thrust pada bayi itu mencuci tangan, kemudian bersihkan
lebih dulu dengan jari ibu dibungkus dengan kain yang telah dibasahi dengan larutan. Contohnya kayak ada kain kasa kan Bu, nanti dikasih air hangat, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, terus dibersihkan ya Bu, dari dalam terus diserok ke depan biar bersih susunya, sisa susunya ya Bu. Iya Ibu. Kemudian mengolesi mulut dengan gentian violet 0,5% atau 1 ml suspensi nystatin. Kemudian membuang kain sehabis dipakai. Kemudian jika nanti ini udah tak kasih obat, sudah dibersihkan, kalau nggak segera membaik, segera dibawa ke dokter ya Bu ya. Baik Ibu. Baik, untuk ini mungkin cukup ya Bu, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup jelas Ibu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kembali.